Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pana Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial yaitu pembahasan soal uji kompetensi keahlian untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan pada tahun pelajaran 2021-2022. Oke, kita langsung ke soalnya. Soalnya adalah sebagai berikut, di mana waktu atau alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Kemudian daftar peralatannya adalah sebagai berikut. Ada PC client dengan menggunakan spesifikasi minimal adalah Pentium dual core. Kemudian untuk laptopnya juga Pentium dual core. Kemudian smartphone, crimping tool untuk cat 5, kabel tester cat 5, masing-masing adalah sebanyak 1 buah. Kemudian bahan yang digunakan adalah kabel UTP cat 5 sepanjang 1 meter, kemudian konektor RJ45 sebanyak 3 buah. Komponen lainnya adalah WiFi router dan printer. Seperti yang ada di depan saya ini sudah kita siapkan ini adalah nanti kita fungsikan sebagai WiFi routernya. Kemudian ini adalah printernya menggunakan Epson L300 atau nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Oke, sekarang kita langsung ke soalnya. Soal poin ketiga di sini adalah soal aspek keterampilan. Judul tugasnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan. Langkah kerjanya adalah dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugasnya adalah membangun jaringan, kemudian sharing file, sharing printer, membuat hak akses, kemudian WiFi router difungsikan sebagai gateway untuk jaringan lokalnya. Kemudian hotspot, DHCP server, kemudian dihubungkan ke jalur kabel maupun jalur wireless. Di sini kita tarik ke bawah lagi, di mana IP untuk PC1 adalah 192.150.3.3. Ini saya rubah, yang semula adalah 3.1, karena 3.1 kita gunakan sebagai gateway atau nanti sebagai IP bridge-nya. Karena kita menggunakan router port Mikrotik 951UI2ND yang akan kita fungsikan sebagai WiFi routernya, maka nanti untuk fungsi switch-nya akan kita buat dari fitur bridge yang ada di Mikrotik ini. Jadi nanti akan kita jadikan satu untuk jalur Ether 2 maupun Ether 1 sebagai yang berfungsi sebagai switch. Kemudian untuk jalur wirelessnya akan kita menggunakan WLAN 1 yang interface WLAN 1 yang ada di internal dari router board ini. Oke. Sekarang untuk IP PC2 di sini adalah 192.150.3.5/24, gateway-nya juga 3.1. Kemudian WLAN untuk jalur wireless-nya, IP access point-nya adalah DHCP pool/24. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan IP 192.160.3.1/24. Kalau yang di awal adalah 150, kita akan menggunakan 150.3.1/24 untuk jalur WLAN-nya. Yang kita bridge yang mana? Yang kita bridge hanya Ether 1 dan Ether 2. Oke, karena digunakan untuk menghubungkan PC1 dan PC2. Kemudian yang keempat, sharing file. Sharing file dilakukan di PC1 dengan membuat biodata, kemudian kita sharing, kita tempatkan di My Dokumen, kemudian kita sharing ke PC2. Di mana PC2 nanti hak aksesnya hanya melihat atau read. Kemudian untuk sharing printernya akan kita lakukan di PC2. Jadi nanti di PC2 akan kita sharing printer. Oke. Untuk tesnya nanti dari PC1 akan kita coba ping ke gateway, kemudian kita ping ke PC2, kemudian tes
sharing printer, dan tes sharing file. Oke, kita sekarang langsung menuju ke Winbox-nya, atau kita langsung menuju ke MikroTik untuk melakukan konfigurasi. Oke, kita sekarang langsung ke konfigurasinya dengan menggunakan Winbox. Winbox yang kita pakai adalah versi 3.27. Kita masuk menggunakan MAC address, klik connect. Oke. Langkah yang pertama adalah kita beri nama dulu interface-nya. Interface-nya Enter 1 adalah untuk PC1. Kita apply, oke. Kemudian Enter 2 adalah PC2, apply, oke. Kemudian WLAN 1 ini nanti akan kita fungsikan sebagai jalur wireless-nya. Kita aktifkan melalui tombol centang yang ada di atas ini. Kalau biasanya double klik, kita akan menggunakan tombol centang. Oke, centang. Oke, wireless-nya sudah aktif. Setelah kita memberi nama masing-masing interface, kita langkah berikutnya adalah kita akan membuat bridge untuk PC1 dan PC2. Supaya apa? Supaya bisa menjadi satu suite atau satu segmen nanti IP-nya dengan nama bridge 1. Oke, sekarang kita akan buat bridge-nya untuk PC1 dan PC2. Kita klik menu bridge, kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita apply, oke. Kemudian kita akan memasukkan portnya. Port yang kita pakai adalah interface Ether 1 dan Ether 2. Kita tambahkan PC1, apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi PC2, oke, kita koneksi lagi, portnya kita tambahkan PC2, apply, oke. Bridge-nya sudah kita buat. Apa artinya? Artinya dari bridge ini nanti ini akan menjadi satu segmen IP, cukup satu IP, gateway-nya adalah 3.1. Oke, sekarang kita akan menambahkan IP untuk wireless LAN atau WLAN 1 dan IP untuk gateway-nya dari PC1 dan PC2 ini, yaitu 192.150.3.1, kemudian untuk WLAN-nya adalah 192.160.3.1. Oke, sekarang kita tambahkan dulu IP-nya, address, kemudian kita tambahkan 192.3.1 ya, sesuai soal. Di sini soal, kita lihat dulu soalnya. Ini soalnya adalah 192.150.3.1. Oke. 150.3.1/24. Interface yang kita pilih adalah bit 1. Oke. Kemudian kita klik apply. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jalur WLAN-nya. 192.160.3.1/24. Ini WLAN 1, apply, oke. Jadi sudah ada dua IP, yaitu IP 192.150.1 nanti untuk IP statiknya di PC1 dan PC2, kemudian 192.150.3.1 untuk WLAN-nya nanti akan menggunakan jalur DHCP server. Oke. Sekarang kita akan buat DHCP servernya untuk WLAN 1. Sekarang kita akan buat IP DHCP server. Oke. Kemudian DHCP setup WLAN 1, kita klik next. 3.0 di sini 192.160.3.0, klik next, kemudian 3.1 klik next. Kemudian karena slashnya 24, maka
Kita klik next aja. Batas IP terakhirnya adalah 254. Klik next. Kemudian DNS servernya bisa kita tuliskan untuk DNS-nya Google, boleh, atau DNS-nya dari untuk WLAN 1. Itu juga boleh. 888 dan ditambah lagi 8.8.4.4. Ini boleh ya. Oke, list time-nya kita buat 60. Oke. Successful. Kenapa kok merah? Karena belum ada perangkat yang terhubung ke jalur tersebut. Oke, setelah WLAN 1 sudah kita buat DHCP servernya, langkah berikutnya adalah untuk men-setting wireless-nya. Oke, kita setting wireless-nya. Kita klik fitur wireless, kemudian di sini ada WLAN 1, double klik saja. Kita klik wireless. Yang perlu kita rubah adalah satu mode, kemudian frekuensi, SSID. Oke, modenya adalah AP bridge supaya bisa memancarkan Wi-Fi-nya atau bisa memancarkan sinyalnya. Kemudian frekuensinya boleh dirubah 2412, 2415, 2417, boleh 2412, 2417, 2422, 2427, dan seterusnya. Kemudian nama mikrolet adalah nama sekolah, SMKN 1 Tanjung Anom. Di sini adalah nama sekolah, di soal nama sekolah. Oke, di situ saya buat SMKN 1 Tanjung Anom. Kemudian kita klik apply, oke. Kemudian kita cek dulu di sini SMKN 1 Tanjung Anom apakah sudah ada. Oke, SMKN 1 Tanjung Anom sudah ada di sini. Oke, coba koneksikan dengan SSID atau dengan WiFi SMKN 1 Tanjung Anom. Kita coba dulu. Oke, kita tunggu sampai terkoneksi. Di sini nanti tidak akan ada internetnya, hanya terkoneksi dan akan mendapatkan IP. Oke, di sini sudah terhubung SMKN 1 Tanjung Anom no internet. Oke, sudah terhubung ya. Sekarang kita akan kembali ke soal. Di soal di sini untuk jalur wireless-nya ini menggunakan menggunakan fitur hotspot, Tapi di bawah ini SSID-nya adalah diberi password 123456778. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita masuk di tab wireless atau di fitur wireless, kemudian masuk di security profile, kemudian defaultnya ada kita double klik aja. Kalau mau buat profil baru ya kita tambahkan, tapi kalau kita tidak membuat profil baru ya kita tinggal merubah dari defaultnya. Di sini modenya kita rubah menjadi dynamic case, dari non menjadi dynamic case. Kemudian authentication-nya kita boleh centang keempatnya atau kita pilih WPA PSK dan WPA2 PSK saja. Kemudian kita masukkan passwordnya 123456778, kemudian 123456778, kemudian klik apply, oke. Kita akan coba lagi koneksikan, kita disconnect, kemudian kita akan koneksikan kembali. Apakah password yang kita buat tadi ini sudah bisa digunakan. Lah ini, dia akan minta password seperti ini 123456778. Kita klik next dan diverifikasi untuk koneksinya. Oke, ini bisa terhubung no internet. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat hotspot.
hotspot tanpa internet. Kita hanya membuat halaman hotspotnya saja, bisa login pakai satu user admin. Oke, caranya kita klik fitur IP, kemudian klik fitur hotspot. Oke, kemudian kita tambahkan atau kita klik hotspot setup. Oke, hotspot interface-nya adalah WLAN 1, kemudian kita klik next, IP-nya adalah 3.1, sesuai dengan IP-nya WLAN 1, kemudian kita klik next, karena /24, maka kita tidak akan merubah, dan IP terakhirnya adalah 254. Kita klik next, select sertifikatnya adalah non, kemudian SMTP servernya adalah 0.0.0, kita klik next, kemudian DNS servernya ini 88 atau kita tambahkan lagi 8.8.4.4. Next. Dan DNS name-nya adalah najmudin.net misalkan. Kemudian kita klik next, passwordnya adalah 123456778. Kita klik next. Successful. Kita sudah bisa membuat hotspot tanpa internet. Jadi kalau kita ngakses, nanti tidak ada internetnya, tapi halaman hotspotnya akan muncul. Oke, coba kita koneksikan kembali. Kita disconnect. Kita koneksikan, kita akan coba koneksikan. Oke, sudah terhubung, kita akan coba akses menggunakan hotspot. Kalau kita ada internetnya, kalau kita memberikan firewall NAT-nya, akses internetnya, maka langsung terkoneksi dengan halaman login. Tapi karena di sini tidak ada internetnya, maka kita pancing dulu menggunakan IP dari WLAN 1 atau menggunakan DNS name yang sudah kita buat pada hotspot tadi. Jadi namanya adalah najmudin.net ya. Oke, najmudin.net. Oke. Nih, ini akan muncul seperti ini halamannya. Kemudian kalau kita menggunakan akses menggunakan IP 160.3.1. Oke, sama. Jadi hotspot sudah berhasil kita buat, wireless sudah berhasil kita beri password. Jadi ini security-nya double. Selain login menggunakan hotspot, ini sebelum masuk ke wifi-nya sudah kita beri password dulu. Harusnya tidak, kalau sudah kita membuat hotspot, security wifi itu tidak perlu, cukup satu aja di hotspotnya. Oke, sekarang kita akan uji coba untuk jalur kabelnya. Oke, kita akan uji coba untuk jalur kabelnya. Karena tadi kita sudah membuat untuk PC1 adalah 3.3, kemudian PC2 adalah 3.5. Apakah bisa terkoneksi dengan IP 3.1? Oke, sekarang kita akan coba dulu. Kita sambungkan. Oke, sekarang kita akan coba dulu sambungkan. Di sini terhubung ke interface Ether 1. Ke interface Ether 1, kemudian nanti ini dengan IP 3.3, di sini nanti Ether 2-nya adalah 3.5 secara statik. Oke, kita tulis dulu di sini. Oke. Ethernet kita masukkan dulu di sini. Properties, di sini TCP/IP 192.150.3.3, kemudian subnet masknya 192.150.3.1. Untuk DNS-nya boleh diisi, boleh tidak. Kita isi aja menggunakan 1
150.3.1. Oke. Oke. Apakah bisa? Ini kita sudah terhubung. Oke, sudah terhubung dengan satu network dengan 3.1. Oke. Sekarang kita akan coba ping dari 3.1 ke 3.3 karena IP-nya di sini adalah kita klik status, detail, di sini 3.3 akan kita ping ke 3.1 dulu. Kita coba cmd. Kemudian ping 192.150.3.1. Nah, ini sudah terhubung ya. Replay. Oke, kita berhasil. Kemudian kita akan coba pindah. Kita akan coba pindah ke jalur 3.5. Oke. Kita akan pindah ke 3.5. Di sini kita rubah dulu. Jalur 3.5. Di sini 3.1 sama. Oke. Close. Di sini di header 2 ya. Kalau tadi di header 1, sekarang di header 2. Jadi berbeda, IP-nya sama, tempat IP-nya sama karena kita menggunakan satu komputer. Jadi yang membedakan hanya interface-nya saja, router port-nya. Sekarang kita klik status, detail, 3.5, close. Dan kita akan coba ping lagi ke 3.1 karena gateway-nya adalah 3.1. Berhasil. Jadi kita bisa menggunakan interface header 1 ataupun bisa menggunakan interface header 2. Sekarang kita akan coba ping. Kita akan coba ping dengan PC 3.5 dari PC 3.1 ke 3.5. Oke, sekarang kita akan uji coba. Kalau di sini adalah bentar, kita akan rubah dulu IP-nya. Ini 3.3. Oke, kita akan uji coba ping antar PC. Apakah nanti bisa terkoneksi atau tidak antar PC tersebut. Di sini untuk PC1 akan kita masukkan di header 1. Header 1, di sini header 1. Kemudian PC2 akan kita masukkan di header 2. Oke. Header 1 untuk PC1, header 2 untuk PC2 dengan IP 3.3, di sini 3.5. Oke, sekarang ini karena ini PC1, di sini PC1 dan PC3-nya PC2-nya berada di sebelah, maka ini 3.3, 3.1. Oke, kita oke. Kita close, terkoneksi, kemudian kita coba ping ke 3.5. Oke, 3.5. Oke. Di sini sudah terkoneksi dan replay. Jadi koneksi kita sudah berhasil, kita sudah bisa membuat koneksi antar PC antara PC1 dengan PC2. Oke, langkah berikutnya kita akan sharing file antar PC1 ke PC2, di mana file yang kita sharing adalah file biodata. Karena kita akan buat biodata, ini file biodata seperti ini, kemudian kita save as saja. Kita tidak usah pakai my document ya, kita buat folder baru aja, folder biodata. Nanti ini yang akan kita sharing, biodata. Kita masukkan di sini, karena saya kebanyakan folder. Jadi nanti anggap aja ini adalah foldernya my document. Oke, saya simpan dulu. Oke, setelah kita membuat filenya yang akan di-sharing, langkah berikutnya adalah sesuai soal, kita sharingnya di sini share drive biodata, kemudian hak aksesnya hanya read only. Maka kita kembali ke folder biodata, tadi berada di dokumen biodata, kita klik kanan biodata, folder biodata, kemudian properties. Kemudian kita klik sharing, kemudian kita klik share. Oke. Kemudian kita masukkan everyone. Kita pilih di sini ada guest, Najimuddin, everyone. Kita pilih everyone.
kemudian kita klik add. Kemudian di sini permission levelnya atau hak aksesnya hanya read sesuai dengan soal. Oke, kemudian kita klik share. Kemudian kita klik done. Oke, ini sudah selesai. Biodata sudah bisa kita share. Berikutnya kita akan sharing printer. Sharing printer di sini kita menggunakan PC1 karena yang lebih dekat dengan saya adalah PC1. Kita koneksikan dengan menggunakan USB. Printer yang kita sharing adalah printer Epson L300 ya. Kemudian kita akan coba sharing di sini. Kita klik printer dan scanner. Kemudian kita pilih printer yang ready. Printernya adalah L310, bukan L300, L310. Kita klik di sini L310 yang ready. Kemudian kita klik manage ya. Kemudian kita pilih printer properties. Oke, klik printer properties dan kita klik sharing. Oke, kemudian kita centang share this printer. Di sini langsung muncul Epson L310. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Jadi printer sudah berhasil kita sharing. Oke. Demikian tutorial singkat untuk pakai 2. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.